kondisi yang terberi yang tidak bisa kita elakkan atau hindari. Karena dinamika ekonomi politik global, ada perang dan juga ada kebijakan Amerika Serikat yang memang berdampak pada perekonomian negara-negara berkembang. Tapi kita juga paham betul keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka apapun harus dilakukan demi menjaga supaya rakyat tidak terdampak dan tidak mengalami resiko yang merugikan. Untuk itulah kita menggunakan APBN sebagai shock absorber. Ketika banyak hal tidak bisa berjalan normal, maka negara harus mengambil alih itu. Dan saat inilah peran APBN diperkuat. Tentu saja kita juga mengukur APBN sangat dinamis, maka kita mencoba membuka ruang fleksibilitas. Bersama dengan DPR kita putuskan subsidi diperkuat, terutama karena kondisi masyarakat yang belum sungguh-sungguh pulih dari dampak pandemi. Kita juga percaya dengan dukungan dari harga komoditas yang meningkat dan penerimaan negara yang juga bertambah, kita masih mampu mengelola APBN untuk menjaga nasib atau menjaga keselamatan rakyat melalui subsidi dan juga perlindungan sosial. Tapi kita juga terus mencermati dinamika ekonomi politik global, termasuk kebijakan negara-negara maju, agar kita juga bisa adaptif dalam konteks ini. Maka pemerintah kemarin juga mendorong Pertamina, PLN, untuk mengambil kebijakan yang lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Mas Bram. Antara lain tadi disebutkan, karena sebagian konsumen dari BBM adalah kelompok mampu, maka didorong mereka menggunakan Pertamax misalnya, tidak menggunakan Pertalite yang merupakan bahan bakar bersubsidi. Maka Pertamina melalui My Pertamina dan lain-lain mengintegrasikan satu model kontrol yang mendorong sebenarnya perubahan perilaku masyarakat, termasuk dalam kebijakan listrik. Didorong juga pengguna listrik atau konsumen yang cukup mampu atau kelompok menengah atas itu juga sharing beban dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Itu yang kira-kira sekarang dapat diambil dan kita terus mencermati. Ke depan semoga harga ICP juga dapat dikendalikan sehingga kita juga dapat mengelola APBN dengan semakin baik. Kira-kira begitu, Mas Bram. Oke, baik. Pak Yusinus, dengan masih ditahannya harga BBM dengan subsidi tentunya, sebetulnya seberapa kuat sih anggaran negara untuk menopangnya juga, Pak Yusinus? Ya, prinsip kita tadi keselamatan rakyat hukum tertinggi. Kalau ini memang untuk kebaikan rakyat, apapun harus diambil tentu dengan memperhatikan tata kelola yang baik. Nah, saat ini dengan asumsi kenaikan harga ICP dari 63 ke 100 US dollar, kita mengalokasikan secara total itu 502 triliun untuk subsidi, kompensasi, dan penguatan perlindungan sosial. Nah, harapannya tetap bisa kita jaga karena kita memanfaatkan juga momentum harga komoditas yang meningkat. Selain pengaturan tadi, bagaimana konsumsi bisa lebih tepat sasaran. Tentu nanti akan terus kita update, Mas Bram, terkait dengan kemampuan dan potensi APBN kita, terus berkonsultasi dengan DPR, dengan Banggar dan Komisi 11, agar dapat kita putuskan betul-betul APBN yang mencerminkan keberpihakan pada rakyat sekaligus kepentingan untuk menjaga kesehatannya agar ke depan sustainability-nya terjaga. Oke, baik. Pak Yusinus, Anda tadi sebelumnya juga menyebutkan begitu ya, menekankan bagi masyarakat untuk menggunakan Pertamax. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk harga keekonomian dari Pertamax saja sudah mencapai Rp30.000. Nah, ini bagaimana nanti skemanya? Apakah memang harga akan dilepas ke Rp30.000 begitu atau justru masih ditopang oleh subsidi dan bertahan di Rp12.500? Mengenai kebijakan ini tentu masih akan terus dicermati oleh pemerintah. Saat ini kami belum bisa memberikan penegasan, nanti Kementerian SDM dan Pertamina yang lebih tepat memberikan respon terhadap ini. Tapi yang jelas kita terus memantau, Mas Bram, saat ini kita masih bisa menjaga, apalagi ini suasana menjelang Hari Idul Adha dan lain-lain, harapannya kita bisa menjaga situasi lebih kondusif dan selalu berharap yang terbaik bagi kita semua.